Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 7 Matkul Agama Islam kelas D 4802. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Fauzi sebagai host dan saya Muhammad Rizky Anugrah Putra sebagai host juga. Saya Prianjan Nur Salam. Saya Cita Takyudin Aufa. podcast ini akan membahas tentang LGBT atas nama HAM. Ya, untuk topik pertama yaitu apa itu HAM. Nah, oke, kita tanya pembicara kita. Ada yang tahu HAM? Setahu saya HAM itu hak kebebasan manusia yang sifatnya itu universal, dan setiap manusia juga punya hak gitu. Betul. Ya, Punya entah itu hak kebebasannya masing-masing. berpendapat, hak Yes. untuk apapun itulah sebagai manusia. Yes, betul. Menurut Cito bagaimana? Bila menurut saya HAM itu mungkin kita ambil dari singkatannya saja, yaitu hak asasi manusia ya. Ya. Jadi setiap orang terlahir mempunyai hak, bahkan sejak kita dari bayi. Betul Seperti sekali ya. itu. Jadi kita dari mulai lahir hingga ajal menjemput, hak itu akan dimiliki oleh setiap manusia. Ya, betul. Ini sedikit penjelasan. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dalam Islam sendiri, konsep HAM sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum istilah modern muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Gitu ya, itu hadisnya. Ya. Untuk yang kedua, pembatasan HAM dalam Islam. Nah, jadi Islam punya batasan HAM ya. Maksudnya tuh punya pandangan HAM sendiri dalam Islam. HAM tidak berdiri tanpa batas. Selalu berjalan berdampingan dengan kewajiban dan aturan moral. Surah apa di? Ada juga hadisnya. Allah berfirman, bukan hadis ya, kalau ini ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Gitu. Oke. Dalam pandangan Islam sendiri, kebebasan tidak berarti bebas tanpa nilai. Setiap tindakan manusia tetap berada dalam koridor syariat. Betul. Ya, itu dia demikian pembahasan tentang HAM. Kemudian kita yang ketiga yaitu Islam dan LGBT. Waduh. LGBT itu apa sih? Apa ya kira-kira? Coba jelaskan. LGBT Singkatannya dulu deh. Ya, yang Singkatannya simpel dulu. aja dulu. apa LGBT. L. L. Lesbian, Ya. L. Lesbian. Lesbian. G. G, gay, Gay. Ya. B, biseksual, T, transmart gak mungkin dong. Gak. Harusnya mungkin. transgender. Ini demo, maksudnya transgender. Yes, betul. Ya, itu LGBT. Ya. Atau singkatnya orang-orang yang menyimpang. Memiliki menyimpang penyakit penyimpangan lah. secara seksual. Ya. Seperti Bertentangan. menyukai sesama jenis, menyukai banyak hal, benda-benda atau ya yang sakit-sakit lah. Itu ya. LGBT. Pelaku LGBT dinilai bertentangan dengan fitrah manusia dan ketentuan syariat. Hal ini dijelaskan dalam kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi udah ada contohnya ya di Islam Ya. waktu zaman dulu. Contohnya kaum-kaumnya Nabi Lut, bukan Nabi Lutnya. Iya. Kaumnya. Banyak yang salah kaprah kan. Banyak yang salah tangkap untuk Iya. itu kisahnya ya. Jadi Nabi Lut sebagai pahlawannya di situ yang mencoba menyadarkan kaum-kaumnya dari LGBT gitu. Nah, kalau semisal nih misalnya kalian jadi seorang ayah, kalau anak kalian menjadi LGBT, bagaimana tanggapan Waduh, kalian? gimana tuh? Aduh. Dari siapa dulu deh? Bebas. Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Tanggapan Kalau tanggapan saya
mungkin kalau anak saya sendiri itu punya perilaku menyimpang ya. Yes. Ya. Mungkin saya akan memberitahunya mungkin bahwa hal itu dalam Islam itu mungkin salah dan Yes. mungkin tidak patut dicontoh ya. Mungkin Ya, saya masa, akan ya. memberitahunya dan mendidik ulang mungkin anak saya secara bertahap dan secara halus gitu. Pelan-pelan saya gitu ya. Yes. Secara pelan-pelan. Mungkin menurut Cito gimana? Bagaimana menurut Cito? Udah Pendapat saya tidak jauh dengan Frian. Saya pasti akan mendidiknya dengan halus lah. Apalagi bila kita tahu anak kita LGBT itu masih di bawah umur gitu. Itu masih tanggung jawab kita dan kita jangan sampai kehilangan peran sebagai orang tua lah. Jangan Ya. kasar juga. Tapi kalau bila memang sudah di atas umur ya kita harus lebih tegas lagi. Bukan berarti kita harus membiarkan atau bersikap kasar saja seperti Yes, itu. betul. Kalau misal anaknya bersih teguh dengan keyakinan dia, dengan ya gitu. Iya. Dia keras kepala dengan saya punya pendirian. Saya, Oke. Nah, Saya itu bagaimana? LGBT gitu. Saya LGBT garis keras. Oke. Iya. SJW. SJW Twitter. Mungkin menurut saya kalau anak saya bersih teguh mungkin bersih keras, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail mungkin bahwa hal itu benar-benar menyimpang gitu dan saya akan membedakan mana yang benar dan mungkin mana yang salah. Mungkin lebih baiknya mungkin ya kita memberitahu anak kita itu sejak dini mungkin ya. Dari kecil berarti ya. Dari kecil mungkin dia harus sudah paham apa itu hal-hal yang menyimpang atau LGBT gitu. Betul. Supaya tidak ada hal yang apa ya? Tidak ada hal yang Biar Yang salah. Yang salah biar mungkin terdoktrin. Yes. Jadi sex education sejak dini itu penting guys. Betul. Menurut Cito nih bagaimana kalau misalkan anaknya bersih teguh dan sudah terlanjur, bagaimana tanggapan Anda? Saya akan sedikit inilah membatasi dia di internet lah. Kenapa tuh? Karena saya riset itu internet adalah salah satu faktor terbesar yang membuat anak-anak kita menjadi cepat berubah gitu. Betul ya. Iya. Sosialnya juga apa yang dia lihat, FOMO, FOMO. Iya, benar sekali zaman sekarang. Dan saya akan lebih menekankan pada ini kesehatan tubuhnya. Betul. Bahwa Secara ya, sains juga ya. Secara sains itu benar-benar tidak sehat LGBT itu. Tidak baik. Misalkan secara agama mereka nggak sadar gitu, Iya. boleh dijelasin secara sains. Betul. Penyakitnya HIV dan lain-lainnya. Iya. Ya, Mm-mm. seperti itu saja. LGBT itu harus dibantai gak sih? Ada yang setuju nggak? Aduh, bantai. Bantai nggak sih? Mungkin menurut saya sorry ya. Ya. Mungkin tidak perlu dibantai karena kan Kenapa tuh? setiap manusia juga kan mempunyai HAM-nya tersendiri kan, punya kebebasan Oh, tersendiri. yang tadi ya HAM ya HAM yang tadi. Ya, balik lagi tadi ke HAM sebetulnya. Betul. Ya mungkin punya hak dan kebebasannya masing-masing. Ya. Tetapi kita juga sebaiknya memberitahukan lah bahwa itu sifat menyimpang yang tidak baik mungkin ya. Langkah awalnya mungkin kita bisa memberitahukannya dulu bahwa itu hal yang tidak baik mungkin menurut agama Islam gitu. Ya, betul. Menurut Cito bagaimana? Harus apakah LGBT itu harus dibantai, dibasmi ya? Oke. Dibasmi. Bagaimana? Saya setuju dengan Frian. Setuju dengan Frian berarti. Yang perlu dibantai itu sepertinya sifat-sifat dan penyimpangan mereka, bukan betul. orangnya. Berarti perilaku bukan pelaku. Oke, betul banget iya. kayak gitu. Yes. Dengerin guys. Karena ya balik lagi, setiap orang maupun sesalah apapun mereka mempunyai hak terhadap nyawa mereka. Nyawa mereka tetap berharga guys. Lagian LGBT itu penyakit ya. Iya. Bisa Bisa disembuhin. bisa disembuhin dan itu gara-garanya tuh ya karena
masa lalunya mungkin nggak Ya, punya beberapa figur faktor. orang tua, Ya, masih ada lingkungan faktornya juga juga, bisa. lingkungannya juga gitu ya. Jadi sebagai orang tua tidak ada kata terlambat ya untuk mendidik dari sedini mungkin. Tuh. Nah, untuk contohnya kan tadi peran ayah nih ya. Ini kalau contohnya misal teman kalian LGBT, tanggapan kalian bagaimana? Silakan. Siapa? Boleh. Kan tadi ayah nih, sekarang teman. Dari Lebih teman bebas, ya. kalau Iya. LGBT. Ya. Tiba-tiba ketahuan nih, Apakah ternyata gay. ya itu bisa ternyata ketahuan gay. Apakah langsung tidak akan ditemani atau bagaimana? Iya. Mungkin menurut saya sebaiknya diberitahukan dulu ya sebelum dijauhi. Karena itu kan tetap teman kita dan baik betul. lagi tadi juga punya HAM, punya kebebasannya Ya. masing-masing. Tapi itu kan sebenarnya sifat yang menyimpang ya, tidak sesuai dengan agama Islam. Yes. Mungkin sebaiknya kita sebagai teman mungkin kita sebaiknya memberitahukan dulu bahwa hal LGBT itu hal yang menyimpang dan tidak baik begitu di agama Islam. Coba mengingatkan ya teman-teman. Ya, coba mengingatkannya lebih merangkul terlebih lah dahulu gitu. mungkin ya. Jangan dijauhin guys. Kalau misal ternyata LGBT-nya tuh dia menyukai Anda bagaimana? Tidak menyukai saya, Ya, Iya. menyukai Anda maksudnya. menyukai saya. Iya. Ya, ketahuan apa yang akan kamu lakukan Teman sebagai kamu nih. Mungkin teman saya kenalan. secara tidak langsung mungkin balik lagi tadi mungkin agak tidak suka ya kalau ada yang orang yang menyukai saya begitu sesama jenis. Mungkin saya akan memberitahukannya lebih dahulu mungkin bahwa masih ada wanita gitu. Iya. Betul. Hal yang menyimpang Iya. gitu. yang laki-laki ya. I love women. Yang laki-laki bukan sesama jenis itu hal yang menyimpang gitu. Masih ada lawan jenis yang lebih baik begitu perempuan gitu. Buka ya, buka Tidak matanya, laki- buka. tidak laki-laki atau laki-laki sama laki-laki gitu. Tidak begitu. Dunia ini luas ya. Iya. Bukan. Ya, lebih memberitahukan lah mungkin lebih baik, lebih explore lagi lebih Explore jauh. lagi dunia Ya, ini ya. ya. Mungkin Anda Wanita terlalu itu menarik. Anda terlalu terkekang oleh Diri sendiri ya treat. Ya, oke. Cito, bagaimana kalau ada teman Anda ketahuan? Kalau saya mungkin sebagai teman yang baik ya harus kita sudah harus bisa merangkulnya lah, bertanya-tanya keadaan dia seperti apa, faktor yang membuat dia itu seperti apa. Kita jangan tiba-tiba menghilang gitu saat kita mengetahui teman kita memiliki maksudnya bukan keterbelakangan, memiliki penyimpangan secara seksual. Kita harus bertanya gitu. Berarti jangan dijauhin. Jangan dijauhi. Kecuali tadi yang ketahuan menyukai Iya, Anda. ternyata menyukai kamu gitu. Ya, Secara tidak kecuali langsung itu. atau terang-terangan. Ya, saya akan balikan lagi kepada dia. Terserah dia itu mau menyukai saya, itu hak dia. Namun hak saya juga untuk mengusir dia dari hidup saya. Ya, Maaf. Oke, kalau udah ketahuan menyukai Anda berarti langsung di cut off berarti ya, menjauh. Menjauh. Ya, itu seperti saya akan menjalankan hak saya sendiri. Oke. Karena tadi kesehatan tadi ya takut tertular dan bagaimana itu. Iya. Oke. Mungkin segitu saja, Ki. Iya. Sudah ada yang mau dibahas lagi? Mungkin kesimpulan kali ya. Ya, boleh kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah Baik, dari kesimpulannya berarti disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak kekerasan. Namun Islam juga memiliki batasan nilai yang tidak bisa dinegosiasikan atas nama kebebasan semata. Nah, itu ya LGBT ya. Yang pertama tadi yang HAM, yang kedua tadi yang LGBT. Jadi jangan LGBT itu jangan dibalik atas nama berlindung di balik atas nama HAM. Iya, betul. Penyimpangan tetap penyimpangan. Salah. Ada dosanya ya. Iya. Dan gak boleh di dalam Islam itu LGBT. Ya. Jadi semoga podcast ini menjadi ruang diskusi yang sehat, ilmiah dan reflektif bagi kita semua. Amin. Ada tambahan dari pembicara? tambahan? Atau tidak ada?
jangan lupa LGBT itu hal yang menyimpang. Tidak Yes. boleh. Ya. Ingat. Ya. Jangan lupa. dinormalisasi guys. Betul. Betul. Ya, Oke, seperti itu saja. sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ya. Ya. Saya Ahmad Fauzi sebagai host Saya Muhammad Rizky Putra juga sebagai host. dan Saya Priyan Januar Nursalam. Saya Cita Takyuri Naufa. ada beberapa teman-teman kami di belakang kamera ya. Ada Lutfi Hafian Samsuri sebagai skrip, Firman Irfansyah sebagai editor, Yes. dan Felix Razan Wiguna sebagai kameramen, Yes. Oke. Saya Hai Felix. dan Sidik Aksanuddin sebagai logistik. Yes. Say hi semuanya. Hai. Hai. Bel. Oke. Nah, Terima kasih banyak. terima kasih. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. selanjutnya. Dari kelompok 7. Tunggu kelanjutannya. Ya. Bye bye. Assalamualaikum.